Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah mendengar pertanyaannya, mata Chen Ying-er langsung berbinar. Benar, kita bisa meminta petunjuk dari mereka. Pasti ada kamar dagang Yueye, mereka adalah konglomerasi pedagang bebas terbesar saat ini. Biar aku saja yang pergi mencari mereka, ucap si Loli, dan berlari terburu-buru. Long Haoshen menghentikannya dengan tergesa-gesa, Ying-er, jangan biarkan emosi kamu menguasai diri kamu. Begini saja, kita akan melakukan beberapa latihan sederhana untuk taktik pertempuran, dan kemudian aku akan menemanimu untuk mencari kamar dagang Yueye. Dengan menunjukkan pada mereka lencana yang diberikan Yueye kepadaku, kita seharusnya bisa mendapatkan bantuan mereka. Setidaknya kita harus tahu posisi dan situasi yang Wen Zhao dan Duan Yi terlebih dahulu sebelum berangkat. Pada saat yang sama, kami akan menjalani tes kakek kamu sambil mencari informasi. Oh iya, bukankah kamu pernah mengatakan bahwa kamu memiliki sarana untuk melawan domain kakekmu? Tanya Long Haoshen. Chen Ying-er mengangguk. Domain yang dipegang oleh kami, para pemanggil itu hampir semuanya ditujukan untuk meningkatkan makhluk pemanggil. Summoner dari level yang lebih tinggi hampir semuanya memiliki bis yang dikontrak sendiri, sehingga domain mereka cenderung memperkuat bis yang dikontrak mereka atau meningkatkannya secara keseluruhan. Domain kakek aku adalah bertipe jadul, dan keutamaannya adalah meningkatkan binatang yang dikontraknya. Penganugerahan spiritual aku memiliki kegunaan lain, dan itu pada binatang ajaib yang berseberangan untuk melemahkannya dalam waktu singkat, dan memfasilitasi aku untuk mendukkan mereka. Kakek jauh lebih kuat dari aku, jadi bahkan dengan spiritual Saint Robe, aku tidak bisa melemahkan binatang yang dikontraknya terlalu banyak. Tapi aku bisa mengurangi amplifikasi yang disediakan domainnya, jawab si Loli. Long Haoshen menjawab dalam sekejap. Jadi begitu ya, kemampuan kamu sebagai gadis Saint spiritual sangat praktis, ucap Long Haoshen. Chen Ying-er melanjutkan, kami para pemanggil memegang kepercayaan pada binatang mitologis. Dalam legenda, alam binatang mitologis tidak dapat mengganggu elemen dewa, itulah sebabnya mereka hampir tidak bisa membuat keturunan ajaib. Gadis Saint spiritual dikirim ke dunia manusia sebagai panduan untuk binatang ajaib. Karena itulah, kemampuannya sebagian besar diarahkan pada binatang buas ajaib. Pada tingkat kultivasi aku saat ini, peningkatannya dapat diamati, tetapi ketika kultivasi aku tumbuh lebih jauh, dan peningkatan ini tidak akan sejelas sekarang, ucap si Loli. Wang Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ying-er, memangnya kakekmu mengontrak binatang buas macam apa? Aku mulai percaya, bahwa berkat pemberontakan kamu, peluang kami untuk menang akan sangat bagus. Tanya Wang Yuan. Chen Ying-er mendengus sebelum menjawab. Bagaimana bisa begitu mudah? Kakek aku saat ini adalah salah satu orang dengan pengetahuan paling banyak tentang binatang buas yang ada. Sebagai master psikis, aku belum pernah melihat batasnya. Coba pikirkan, bagaimana bisa Myriad Beast Mountain Pass kita tetap begitu kebal terhadap serangan sejak awal Perang Suci. Gelombang binatang buas yang kita panggil bahkan lebih banyak daripada iblis. Bahkan 8 dewa iblis itu tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh kakekku. Menang melawannya akan sangat sulit, kita hanya bisa menunda sebanyak mungkin. Kelemahan terbesar dari pemanggil seperti kita, adalah kekuatan membunuh kita yang lemah. Selama kita bertahan cukup lama, kita akan membuktikan kekuatan yang cukup untuk kakek. Aku akan mengangkat binatang yang dikontrak kakek, saudari Xing Xuan sangat menyukaiku, dan pastinya tidak akan mau bergerak ganas, jawab si Loli. Saudari Xing Xuan, siapa itu? Lin Xin bertanya dengan bingung, dan kemudian melanjutkan. Bisakah binatang yang dipanggil kakekmu menjadi binatang berbentuk manusia? Tambahnya. Chen Ying-er menunjukkan senyum misterius. Tentu saja tidak. Hanya saja, saudari besar Xing Xuan adalah seorang gadis. Ketika saatnya tiba, kamu juga tidak bisa melukainya. Biarkan aku ceritakan semuanya, jawab si Loli. Cerita berpindah pada hari berikutnya. Di pagi hari, kelompok Long Haoshen mendongak tinggi di luar kuil, dan kemudian menunggu dengan tenang. Menurut perhitungan aku, mereka harus tiba sekitar waktu itu. Gumam Long Haoshen. Mereka sedang menunggu kembalinya Han Yu dan Sima Xian.
Long Haoshen memiliki pemahaman yang baik tentang kecepatan penerbangan Star King, dan jarak antara Southern Mountain Pass dan Myriad Beast Mountain Pass juga lebih pendek. Sehari semalam harusnya sudah cukup bagi Han Yu untuk dengan lancar menemukan Sima Xian dan membawanya kembali. Sehari sebelumnya, Chen Ying'er sudah berjanji untuk mengatur tes pada sore ini. Berdasarkan pemahamannya tentang kakek ini dan ideologinya yang kuat, kalau mereka datang terlambat, dia takut kesan kejantanannya itu akan menurun tajam, dan menyebabkan peningkatan dalam kesulitan tesnya. Jika bukan karena terburu-buru soal menyelamatkan Yang Wenzhao dan Duan Yi, mereka bisa menerimanya dengan lebih mudah, sambil menunggu Sima Xian dan Han Yu kembali sebelum merencanakan hal-hal yang lebih menyeluruh. Tetapi waktu tidak menunggu siapapun. Dengan menjadi sedikit lebih awal untuk pergi, bahaya bagi Yang Wenzhao dan Duan Yi hanya akan meningkat. Kamar dagang Yueye sudah menghubungi Long Haoshen, setuju untuk menyelidiki keadaan kelompok Yang Wenzhao. Mereka memiliki sumber informasi sendiri, dan tidak perlu waktu terlalu lama untuk mengirim berita tentang mereka berdua. Pada saat yang sama, Long Haoshen mendengar sepotong informasi lain. Setelah Ah Bao memimpin pengepungan pasukan pemburu iblis mereka, Yueye segera menyatakan niatnya untuk membatalkan pertunangan mereka setelah kembali ke wilayah iblis. Bahkan upaya persuasi pribadi dari Dewa Iblis Bulan tidak dapat mengubah pikirannya. Pembenarannya sederhana, bagaimana mungkin seorang pria yang memandang tindakan membunuh musuh yang lebih tinggi darinya, itu bisa menjadi suaminya. Mungkin Ah Bao membuat keputusan yang tepat sebagai putra mahkota iblis, tapi Yueye benar-benar tidak mau menikahi pria seperti itu, bahkan jika dia terbunuh olehnya. Kaisar Dewa Iblis tidak menyatakan posisinya, dan bahkan Ah Bao tetap diam. Lagi pula, Ah Bao tidak memiliki pembenaran yang baik untuk bersikeras tentang masalah ini. Jadi pada akhirnya, pertunangan tidak dibatalkan, tetapi ditunda untuk periode yang tidak direncanakan. Dari apa yang diinformasikan, Ah Bao kembali memasuki pelatihan terpencil, dan berencana untuk meningkatkan kekuatannya dengan melatih dirinya, seolah-olah hidupnya tergantung padanya. Sedikit berita ini hanyalah sebuah episode teater yang Long Haoshen tidak pikirkan. Tetapi dia tidak menyadari, bahwa dendam Ah Bao terhadapnya semakin meningkat karena masalah itu. Sebagai putra mahkota naga iblis, Ah Bao berjuang susah payah dan bahkan melampaui Long Haoshen. Dalam waktu dekat, Ah Bao ingin pergi mencari Long Haoshen dengan segala cara, seolah-olah mereka adalah musuh alami yang sudah ditakdirkan. Mereka tidak akan punya waktu untuk beristirahat jika mereka tidak segera tiba, ucap Chen Ying'er yang juga sangat khawatir. Jika Sima Xian bisa kembali bersama dengan Han Yu sekarang, mereka akan punya waktu untuk beristirahat sambil membahas strategi dan taktik. Tetapi seiring berjalannya waktu menit demi menit dan detik demi detik, mereka masih belum ada yang melihatnya. Long Haoshen menarik napas dalam-dalam, dan berbalik ke arah yang lain. Semuanya, bersiaplah untuk berurusan dengan kepala kuil Chen tanpa mereka berdua. Tes ini tidak dapat ditunda, dan kami harus menunjukkan hasilnya, ucap Long Haoshen. Siap, jawab teman temanya. Kematian mantan Demon Hunter Squad milik Zhang Fangfang adalah pukulan yang sangat hebat. Pada hari ini, bergabung dengan pasukan pemburu iblis Wang Yuan adalah seperti pencapaian salah satu keinginannya yang berharga. Selain itu, ia bisa menemani Wang Yuan dengan cara ini, dan dia juga sangat puas dengan hal itu. Pada saat ini, Long Haoshen tiba-tiba mengedipkan alisnya, dan melihat jauh ke langit. Saat ini benar-benar kosong, dengan apapun selain langit biru yang terlihat. Ketika semua orang bertanya-tanya apa Long Haoshen lihat secara misterius, titik emas kecil terlihat sangat jauh, dan itu membesar dengan kecepatan yang menakutkan. Bukankah itu Star King? Dia sudah kembali, pikir Long Haoshen. Star King memiliki dua penumpang di punggungnya yang lebar. Han Yu duduk di depan, tetapi sosoknya tidak bisa menyembunyikan sosok yang mengesankan yang ada di belakangnya. Kepala botak besar muncul di belakang kepalanya, dan melepaskan esensi cahaya yang tidak kalah sedikit pun dengan yang keluar dari tubuh Star King. Mereka ada di sini, mereka ada di sini. Itu benar-benar mereka, ucap Lin Xin bersemangat sambil bangkit. Kembalinya Sima Xian, berarti bahwa semua anggota kelas Komandan Demon Hunter Squad ke-64 mereka akhirnya dipersatukan kembali. Dan itu berarti, bahwa pasukan pemburu iblis kembali ke sempurna, dan itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk menjadi secercah harapan. Dengan hanya satu anggota saja yang lebih sedikit, itu tidak akan lengkap.
Di masa lalu, Lin Xin dulu saling menghina dan bercanda bersama dengan Sima Xian, memang pada kenyataannya, keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Melihat kepala botak itu sekali lagi, Lin Xin merasa sulit untuk menahan emosinya, dan dia tidak bisa membantu, tetapi melompat dan bangkit sambil melambai padanya dengan penuh semangat. Wajah tampan Long Haoshen menjadi memerah karena kegembiraan. Tinjunya mencengkeram erat. Sima dan Han Yu kembali. Jadi kita akhirnya bersatu kembali. Gumam Long Haoshen. Pada saat ini, dia hanya memiliki perasaan bahwa tidak peduli tantangan apa yang mereka hadapi, mereka akan menerobosnya tanpa terhindarkan. Kecepatan bepergian Star King sangatlah cepat. Demi kembali tepat waktu, ia mempertahankan kecepatan tertinggi selama ini. Pada saat mendarat, tubuhnya mengeluarkan semburan uap emas tanpa kehilangan kecepatan sampai saat itu berkat tingkat kultivasinya. Sima Xian memimpin untuk melompat turun dari punggung Star King, dan tertawa terbahak-bahak sambil membuka kedua tangannya lebar-lebar di depan semua orang. Han Yu mengikuti dari belakang, dan pada saat itu, para anggota dari Bright Glimmer of Hope semuanya menjadi sangat bersemangat. Selain CR yang menunjukkan sedikit kegembiraan, yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari dan saling berpelukan erat. Mereka akhirnya dipersatukan kembali. Terlepas dari apakah mereka menyebut diri mereka kelas komandan ke-64 Demon Hunter Squad, atau Bright Glimmer of Hope, mereka kembali ke pengaturan awal mereka. Zhang Fangfang berdiri di samping, dan memandang mereka dengan iri. Mengingat teman-temannya yang telah meninggal, dia tidak tahan untuk mengeluarkan air matanya. Siapa yang tahu, berapa banyak lagi pemburu iblis yang mati demi aliansi, dan juga demi kemanusiaan. Setelah lebih dari 6.000 tahun berlalu, kapan umat manusia akhirnya akan mengusir semua iblis? Lin Xin meninju lengan Sima Xian dengan seluruh kekuatannya, bagaimana ceritanya kamu bisa begitu lambat? Itu membuat kami sangat cemas, ucap Lin Xin. Han Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi terhadap kata-kata ini, bahkan sebelum Sima Xian membuka mulutnya. Hah, lambat katamu, Noh lihat, Star King kelelahan. Dia telah terbang dengan kecepatan penuh selama ini, dan sudah mencapai batasnya. Jika kamu berbicara lambat, itu akan menjadi kesalahan Sima. Kamu tidak tahu seberapa beratnya si botak ini. Untuk penerbangan normal, Star King tidak akan kesulitan membawa kami berdua. Tapi untuk penerbangan kilat, penambahan berat badannya pasti akan memperlambat kami, jawab Han Yu. Tangan Han Yu menekan bahu Sima Xian ketika dia terus berbicara. Terlebih lagi, dalam perjalanan ke sini, Sima telah banyak mengobrol, dan bertanya tentang ini dan itu. Untuk Star King yang tidak direcoki sampai mati, perlawanannya sudah sangat luar biasa, ucap Han Yu. Setelah mendengar penjelasannya, semua orang tertawa keras dalam suasana yang riuh. Long Haoshen bergabung dengan sisi Star King, lalu menekan tangannya di punggungnya dan menanamkan beberapa esensi cahaya yang menenangkan di dalam tubuhnya yang lelah. Terima kasih atas bantuan kamu Star King, ucap Long Haoshen. Star King mengangkat kepalanya sedikit ketika tanduknya digosok oleh Long Haoshen, dan memberikan tampilan yang hangat. Sejak mengikuti Long Haoshen, Star King jelas memperoleh jauh lebih banyak manfaat dari apa yang dia investasikan, jadi, dia menghargai Long Haoshen dengan tulus. Dia sudah yakin, bahwa dengan terus mengikutinya, pengaruh esensi cahaya murni Haoshen pasti akan membantunya berkembang ke tahap Divine Unicorn. Dengan kerlipan cahaya yang samar, Long Haoshen menunjukkan senyum hangat. Kamu harus istirahat sekarang, ucap Long Haoshen. Star King mengangguk. Dalam sekejap cahaya, ia berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang dari tempat aslinya. Bukankah kita harus diuji? Di mana tempat itu? Ayo pergi, sekarang kita di sini. Sima Xian berbicara dengan suara keras, niat bertarung yang memancar dalam dirinya menyebabkan yang lain merasakan darah mereka melonjak. Lin Xin tertawa terbahak-bahak, hahaha, hei botak. Kamu masih sangat kurang dalam integritas, dan tidak sedikit pun ada perbedaan. Tes akan berlangsung pada sore hari. Untuk apa kamu sangat terburu-buru? Ketika saatnya tiba, kakek Ying hanya akan menenangkan kamu dalam satu pukulan, ucap Lin Xin. Sima Xian mendengus sebelum membalas. Hei tukang obat, kita berantem aja jika kamu tidak senang. Biarkan aku memberitahu kamu, bahwa aku telah menembus tingkat ke-7, dan mencapai peringkat ke-3. Bagaimana dengan kamu? Jangan bilang kamu belum membuat terobosan. Balas si botak. Lin Xin menanggapinya dengan jijik.
Hanya peringkat ketiga, dan kamu punya keberanian untuk pamer. Aku sudah mencapai peringkat kelima dari tingkat ketujuh. Kamu terlalu kurang dalam hal bakat, hahaha, jawab Lin Xin. Kamu di peringkat kelima. Aku tidak percaya ini, ucap Sima Xian yang menunjukkan rasa tidak percaya yang kuat. Long Haoshen menyatakan dengan terkekeh, karena semua orang sudah berkumpul, jadi, mari kita ambil kesempatan untuk mengenal kultivasi satu sama lain. Ini akan membuatnya lebih mudah untuk mencocokkan satu sama lain, dan langsung saja memberitahu peringkat kamu, ucap Long Haoshen. Karena Lin Xin dan Sima Xian sudah selesai mengatakan, sekarang Han Yu yang menyatakan. Aku juga di peringkat kelima dari tingkat ketujuh, ucap Han Yu. Di masa lalu, kultivasinya selalu yang kedua setelah Long Haoshen dan CR. Tetapi acara yang melibatkan Li Xin di samping bakat dan afinitas tangguh aslinya, dan ditambah bantuan dari Heart of Fire, itu memungkinkan dia untuk mengejar ketinggalannya. Aku juga di peringkat kelima dari tingkat ketujuh. Kali ini, yang berbicara adalah Wang Yuan. Kultivasinya yang dulunya tertinggal, akhirnya membuat kemajuan besar. Mendengar serangkaian deklarasi ini, Sima Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya lebar-lebar. Tidak mungkin. Jadi kultivasi aku saat ini adalah yang terendah. Bagaimana dengan kamu, Ying Er? Tanya si botak. Dia secara alami bahkan tidak membayangkan kultivasi Long Haoshen dan CR, yang tidak akan mungkin berada di bawahnya. Chen Ying Er segera mengangkat alisnya pada pertanyaannya, "Hei botak, untuk apa kamu menanyakan ini? Apakah karena kamu pikir aku lebih lemah dari kamu? Biarkan aku memberitahu kamu, wanita ini berada di peringkat keempat dari tingkat ketujuh, dan sedikit di atas kamu. Dan aku baru saja mengalahkan si tukang ibat dalam pertarungan. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa mencobanya," jawab si Loli. Meskipun kata-kata seperti itu keluar dari mulutnya, dia memiliki ekspresi tersenyum. Sima Xian menunjukkan ekspresi muram sambil berbicara. "Tidak mungkin. Aku sudah berusaha sangat keras. Jangan seperti itu. Aku tidak ingin menjadi yang terakhir," balas si botak. Lin Xin berkata dengan berpura-pura tidak nyaman. "Baiklah, jangan depresi. Orang-orang biasa tidak bisa dibandingkan dengan para jenius, mungkinkah kamu bahkan tidak bisa memahami kebenaran ini?" ucap Lin Xin. "Cih, pangkat bukanlah segalanya. Bagaimana dengan kalian berdua, kapten dan wakil kapten?" tanya si botak. CR menjawab, "Aku sekarang berada di peringkat ke-6 dari tingkat ke-7. Jawab CR. Peningkatan energi spiritualnya menjadi tidak jauh lebih cepat daripada yang lain, itu terutama karena pengaruh akibat kehilangan ingatannya. Sebagai dewa yang dipilih, tingkat kecepatannya harusnya jauh lebih cepat. Tetapi dalam 2 tahun ini, terutama difokuskan pada pemulihan berbagai kemampuannya sebelumnya di bawah bimbingan Zheng Yue, dan khususnya pemahamannya tentang yang dimiliki para asasin. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa CR memiliki perasaan akumulasi kesiapsiagaan, karena ia mempelajari sekali lagi semua kemampuan asasin. Jika ingatannya yang tertahan tidak berakhir pulih, kultivasinya di masa depan akan terus terpengaruh, tetapi di sisi lain, jika ingatannya berhasil kembali, ia akan terikat untuk mendapatkan pertumbuhan besar. Long Haoshen menjawab, "Aku belum menghitung peringkat aku, karena aku belum mengukur jumlah total energi spiritual aku. Pada saat ini, energi spiritual aku berada di antara 40.000 dan 50.000, kira-kira, itu sesuai dengan peringkat ketiga dari tingkat ke-8. Jika aku ada waktu, aku pasti akan mengukurnya," jawab Long Haoshen. Mendengar perkiraan peringkat ketiga dari tingkat ke-8 ini, semua orang memiliki pandangan kosong. Meskipun mereka tahu, bahwa kultivasi Long Haoshen pasti telah menembus tingkat ke-8 karena Golden Foundation Armor-nya, dari apa yang baru saja dia katakan, energi spiritual internalnya sudah mendekati 50.000. Kesenjangan itu terlalu lebar. Yang terkuat dari yang lain seperti Cair, bahkan tidak mencapai 20.000. Dengan kata lain, Long Haoshen sendiri memiliki energi spiritual 2 atau 3 kali lipat dari mereka. Dan ini bukan tambahan sepele, karena mereka mungkin bisa menang melawan Long Haoshen dengan bergandengan tangan, tetapi jika dia ingin menghindari pertempuran, tidak akan ada yang bisa menghentikannya dari itu. Mendengar tanggapan Long Haoshen, kesuraman Sima Xian tersapu bersih, "Hahaha, energi spiritualku mungkin yang terendah, tetapi jarak antara bos dan kita semua, itu sama besarnya.
Itu menyeimbangkan semuanya, tapi bos, jangan seperti itu juga, kamu hanya akan melukai ego kami, ucap si botak. Long Hao Shen tertawa lembut. Sebenarnya, kultivasi aku saat ini bukan hanya karena berkultivasi saja. Banyak yang terkait dengan keberuntungan, jawab Long Hao Shen. Sebenarnya, begitulah adanya. Dia belum menembus tingkat ke-8 sejak lama, tetapi energi spiritualnya sudah meningkat begitu cepat. Selain bakat bawaannya dan pembukaan rongga spiritualnya, itu terutama karena ia menyerap residu dari wilayah Saminaga yang ditinggalkan oleh Tower of Eternity, dan ditambah dengan dorongan yang diberikan kepadanya setelah evolusi Hao Yue, yang semuanya berjumlah sekitar 100.000 energi spiritual. Chen Ying'er berseru, "Bos, jika aku perhatikan, bahwa Star King benar-benar lelah, bisakah dia pergi ke medan perang begitu cepat?" Tanya si Loli. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Raja Bintang tidak akan bergabung dengan kita hari ini. Sebagai seorang kesatria, aku tidak dapat menggunakan dua tunggangan pada saat yang sama, jawab Long Hao Shen. Chen Ying'er menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan dari matanya yang cerah. Apakah kamu mengatakan, bahwa Hao Yue akan bergabung? Tanya si Loli. Long Hao Shen mengangguk. Dari deskripsi yang kamu berikan kepada kami tentang binatang yang dikontrak kakek kamu, aku memiliki perasaan bahwa Hao Yue harus dapat membatasi hal itu sampai batas tertentu. Ditambah lagi, tidak ada gunanya menyembunyikan hal-hal di depan kakekmu. Bukankah kepala kuil memberi kami janji, bahwa selain nenek kamu dan Brother Zhang, tidak akan ada penonton lain? Jawab Long Hao Shen. Untuk mendapatkan persetujuan Chen Hongbo, Long Hao Shen telah memutuskan setelah berkonsultasi dengan Zhang Fangfang, ia tidak membuatnya berpartisipasi. Kalau tidak, itu akan tampak remeh dari dirinya. Tim mereka sudah memiliki anggota tambahan, karena Han Yu menjadi kesatria pelindungnya. Jika Zhang Fangfang ditambahkan lebih lanjut, itu akan menambahkan 3 kesatria, dan itu agak terlalu banyak. Long Hao Shen dengan tegas menyatakan, setelah kami melewati tes ini, kami akan melakukan diskusi yang baik tentang apa yang terjadi selama 2 tahun ini. Untuk saat ini, mari kita kultivasi secara terpisah untuk berada pada kondisi optimal kita, ketika kita menghadapi ujian Temple Head Chen, ucap Long Hao Shen. Ya, semua orang membusungkan dadanya dan menjawab dengan keras. 2 jam kemudian, Myriad Beast Mountain Pass, Fighting Beast Ground, Spiritual Temple. Tanah pertempuran binatang yang disebutkan itu, sebenarnya adalah sebutan untuk tempat latihan yang hanya ada di kuil jiwa. Karena kuil jiwa terbentuk dari para pemanggil, sering kali ada makhluk yang dipanggil keluar kendali di saat latihan. Jadi tempat latihan ini memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan kuil lainnya. Pertama adalah alasan tentang skala pelatihan tersebut. Fighting Beast Ground akan menjadi yang terbesar di luar dari Grid Testing Ground milik aliansi di Kota Suci. Bentuknya melingkar, dengan radius 30 meter, dan dikelilingi oleh kursi menonton yang ditinggikan. Kursi pengawas dilindungi oleh formasi sihir pertahanan, dan diarahkan sepenuhnya terhadap binatang buas. Selama binatang ajaib ada di dalam, mereka tidak akan mungkin bisa keluar dari sana, kecuali seseorang mengambil inisiatif untuk melepaskan mereka. Ini berlaku bahkan untuk binatang ajaib dari peringkat ke-10, yang sebanding dengan kekuatan besar manusia pada tingkat ke-9. Dari sini saja orang dapat melihat, betapa menakjubkannya kekuatan defensif dari Ground Beast Fighting ini. Pilihan Chen Hongbo atas tanah ini untuk melakukan uji coba kelompok Long Hao Shen, itu sangat sederhana. Di bidang pelatihan yang lebih kecil, ia takut akan bahaya yang mungkin akan terjadi. Pertahanan di sini memungkinkannya untuk menunjukkan kekuatannya sejauh mungkin, dan tanpa risiko dari energi spiritualnya yang bocor. Fighting Beast Ground hanya memiliki 2 pintu masuk yang berseberangan. Pada saat ini, 2 pintu masuk dibuka. Chen Hongbo perlahan-lahan berjalan dari pintu masuk timur. Dia mengenakan gaun summoner putih, dan memberikan tampilan yang sangat santai. Sesuai permintaan Long Hao Shen, Chen Hongbo sudah menerima untuk tidak menggunakan peralatan apapun pada pengujian hari ini. Namun domainnya masih ada. Meskipun kapasitas Chen Hongbo sebagai kepala kuil spiritual, dia tidak meremehkan kelompok Long Hao Shen. Justru sebaliknya, ia menganggap ketujuh dari mereka sebagai lawan yang layak. Meskipun mereka masih sangat muda, mereka sudah menghasilkan mukjizat lebih dari 1 kali.
Secara khusus, Long Haoshen menyebabkan keputusan aliansi untuk melaksanakan perang suci melawan iblis, itulah mengapa aliansi kuil menghargainya. Untuk memikul tanggung jawab yang berat sebagai kepala kesatria suci sementara di usia muda seperti itu tidak dapat dicapai oleh siapapun. Dan Hongbo secara pribadi mengakui, bahwa membunuh 3 dewa iblis berturut-turut, dan menghancurkan pilar dewa iblis Andromalius, hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.